Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhanlah kita boleh ada sampai pada saat ini. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan selain daripada kita membanggakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena hidup kita hanyalah oleh karena anugerah Tuhan, hanyalah kemurahan Tuhan, hanyalah belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kita terus bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerah pimpinan Tuhan yang terus menjadi bagian kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita kuat, kita sehat, kita bersuka cita, itu semua karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagimu ya Tuhan. Allah Bapa yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami panggil di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah kebaikan Tuhan yang terus menjadi bagian kehidupan kami sampai pada saat ini. Kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kami banggakan selain daripada kami membanggakan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang sudah mengasihani kami, yang sudah mencurahkan rahmat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati keselamatan yang kekal. Dan keselamatan yang kekal itu boleh berdampak dalam pengenalan kami akan Engkau, dalam kesetiaan kami, dalam ketaatan kami, mengiringi dan melayani Tuhan dalam keberadaan hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dan saat ini ya Tuhan, hendaklah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Allah dapat memenuhi hati kami, dapat memberikan kami pengertian, pemahaman yang benar, yang jelas, agar supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan doa kami, agar supaya kami dapat menaati dan melakukan dengan setia setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih oleh karena pimpinan, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang terus menjadi bagian kehidupan kita sampai pada saat ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dan kemudian kita membaca secara bersama-sama. Kalau kita perhatikan judul perikop yang ada di atas adalah harta rohani dalam bejana tanah liat. Mari kita baca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa bahwa sudah 3 bulan kurang lebih kita berada di rumah. Kita beribadah di rumah, kita melayani dari rumah, kita bekerja dari rumah, ya. Kita belajar dari rumah, sekolah dari rumah, ya. Bahkan ada yang meeting dari rumah, ya. Nah, tentunya bahwa situasi ini awalnya sulit, ya. Bagi sebagian orang situasi ini sulit, ya. Tetapi setelah dijalani, situasi ini menjadi biasa, ya, menjadi biasa. Banyak yang kemudian sudah terbiasa dan kemudian menerima. Tetapi harus diakui bahwa ada juga yang belum terbiasa, ada juga yang belum kemudian menerima situasi ini. Nah, ada yang menjalani situasi ini dengan enjoy, dengan happy, bahagia. Tapi banyak juga yang menjalani situasi ini dengan tekanan, ya, stres, frustrasi. Kadang mungkin tidak ada damai, jiwanya tertekan, hatinya merana. Nah, bahkan banyak yang kemudian sulit dalam hal ekonomi, tapi ada juga yang kemudian bercukupan. Banyak yang kemudian kehilangan penghidupan, penghasilan. Ada yang kemudian di PHK, kehilangan pekerjaan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kemudian dialami oleh setiap orang melalui situasi ini. Atau bisa dikatakan krisis ini. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya yang kemudian kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya selalu diajar untuk punya keyakinan penuh, untuk punya keyakinan kuat, tetap berharap kepada Tuhan, hidup dalam firman-Nya, hidup di dalam doa, hidup di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, membangun persekutuan, terus beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya harapan saya dan harapan kita semua bahwa ini tetap kita lakukan, jangan sampai kita lewatkan, ya. Oleh karena kalau kita tidak beribadah, kita tidak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa kuat, ya? Bagaimana jiwa kita bisa kuat? Bagaimana kehidupan rohani kita bisa bertumbuh? Ya, kalau kita meninggalkan ibadah, kita tidak setia, kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang kemudian saya mau kita pelajari, kita perhatikan dalam kehidupan ini. Oleh karena di tengah situasi yang tidak menentu ini, kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini, virus corona ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang saya mau kita pelajari bersama-sama adalah bagaimana kita hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Nah, apa itu kehidupan rohani? Ya, kehidupan rohani itu adalah bagian yang terpenting yang ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan rohani itu mengarahkan kita kepada Allah, ya, kepada tujuan Allah. Ya. Dan kemudian kehidupan rohani itu membawa dimensi baru di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya hidup kita yang dahulu telah mati, ya, kita telah mati secara rohani, kita hidup dalam keberdosaan kita, tetapi sekarang kita hidup oleh karena Allah, kita hidup di dalam Kristus Yesus. Sebab tujuan kita adalah bagaimana kita memiliki kekekalan, ya. Dan kekekalan jaminan itu sudah pasti di dalam kehidupan kita ketika kita percaya, mengakui, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi satu hal yang harus kita pahami dan kita mengerti di dalam kehidupan kita, bahwa tujuan kita masih ada di dunia ini, yaitu bagaimana kita menjadi serupa sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Artinya goal kita adalah bagaimana kita menjadi sama seperti Kristus, ya, menjadi sama seperti Kristus. Karena untuk menjadi serupa dengan Kristus kita perlu bertumbuh. Agar supaya kita dapat hidup dan melakukan kehendaknya, ya. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini,
kita diberi pemahaman dan pengertian bagaimana sebenarnya kita belajar bertumbuh melalui hidup rohani di tengah krisis. Ya, sekali lagi, tema yang kemudian saya angkat di dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah bagaimana kita belajar, ya. Kita belajar bertumbuh melalui hidup rohani di tengah krisis. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sedang menghadapi persoalan. Paulus sedang menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan di tengah pemberitaan Injil, ya. Baik persoalan atau masalah yang ada di dalam maupun permasalahan yang ada di luar, yang kemudian mempersoalkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya, dan kemudian mereka menuduh Paulus. Tapi di tengah krisis atau persoalan ini, kita bisa melihat bagaimana Paulus dapat menghadapinya. Dapat dikatakan bahwa Paulus memiliki satu kehidupan rohani yang sangat kuat di dalam Tuhan. Oleh karena memang kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18, kita bisa melihat bagaimana Paulus ketika dia diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan, tekanan, persoalan, dia tidak tawar hati, ya. Nah, kita perhatikan di dalam ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Paulus dia tidak berfokus kepada hal-hal lahiriah, ya. Dia tidak berfokus kepada hal-hal lahiriah yang semakin merosot yang dia katakan. Tetapi bagaimana dia berkata bahwa manusia batiniah yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Artinya manusia batiniah itu ada kehidupan rohani yang kemudian ada di dalam diri kita, yang kemudian itu terus dibaharui dari hari ke hari. Nah, itu juga yang menjadi bagian kehidupan kita, bahwa dari pembacaan firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya penting sekali untuk kita terus membangun kehidupan rohani kita di tengah persoalan, di tengah tantangan, di tengah krisis yang kemudian melanda kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ketika dia diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, ya, dia tidak berfokus kepada persoalan itu, tetapi bagaimana dia berfokus kepada Tuhan. Hati dan pikirannya itu ya terus berfokus hanya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dia bertumbuh dalam kehidupan rohani, bertumbuh di dalam tantangan, bertumbuh di dalam berbagai macam kesulitan, agar supaya berita Injil itu dapat kemudian dia kabarkan, dapat kemudian disebarkan, dapat kemudian ada banyak orang yang kemudian dimenangkan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sebenarnya kita belajar bertumbuh melalui kehidupan rohani di tengah krisis. Ada 3 hal yang kita akan lihat bersama-sama. Hal yang pertama yang kita lihat dan kita kemudian pelajari di sini adalah kita harus menyadari dan belajar bahwa kita ini hanyalah bejana tanah liat, dan kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan kita. Nah, itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 ini Paulus katakan bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa
kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam proses di mana Rasul Paulus sedang memberitakan Injil, Paulus menyadari bahwa ia hanyalah bejana tanah liat. Dan harta adalah berita Injil itu sendiri. Bejana tanah liat adalah diri Paulus, ya. Bejana tanah liat adalah sesuatu yang tidak bernilai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hanyalah barang-barang biasa yang mudah pecah, rapuh. Tapi oleh karena Paulus menyadari bahwa bejana tanah liat itu ada Injil di dalamnya, ya. Dalam hidup kita ini adalah bejana tanah liat. Dan kemudian di dalam kehidupan kita ini ada berita Injil, ya. Berita Injil itu adalah harta yang indah, ya. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripada Allah, bukan dari diri kami. Artinya bahwa Paulus menyadari bahwa Injil itulah yang kemudian menguatkan dia. Injil itulah yang kemudian mengangkat keyakinannya untuk semakin dia kokoh, semakin dia kuat di dalam kehidupannya. Itulah yang kemudian mewarnai dan membedakan kehidupan Paulus dengan orang lain. Dan itulah yang kemudian mewarnai dan membedakan kehidupan kita dengan orang lain. Bahwa sekalipun kehidupan kita ini adalah bejana tanah liat, yang mudah rapuh, yang kemudian mungkin tidak bernilai, pecah ketika kita ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan, kita kadang mudah rapuh, ya. Tetapi oleh karena ada Injil, ya, itu sebabnya Injil itu harus menjadi dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita. Injil itu harus menjadi fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik, berita tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Nah, itulah yang kemudian ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang kemudian menguatkan kita. Itulah yang kemudian mewarnai kehidupan kita. Itu sebabnya tak kala Paulus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bisa dikatakan bahwa ini adalah krisis yang ia alami. Persoalan di tengah pelayanan yang dia hadapi, yang menghadapi orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang licik dan memalsukan firman Allah, orang-orang yang kemudian menolak dia dan menolak berita Injil. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus sadar bahwa hidupnya hanyalah bejana tanah liat, ya, yang butuh pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kita harus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Jangan pernah kita kemudian mengandalkan kekuatan kita sendiri, apalagi mengandalkan orang lain. Kita hanya perlu mengandalkan Tuhan dan kekuatannya, agar supaya kekuatan Tuhan itu dapat menjadi bagian kehidupan kita. Ketika kita dihantam dengan berbagai macam krisis, persoalan, penderitaan, kita kokoh, kita kuat. Oleh karena apa? Oleh karena kita kuat sebab Injil yang ada di dalam kehidupan kita. Injil yang sudah diletakkan di dalam kita. Itulah fondasi hidup kita untuk kita bangun kehidupan rohani ini, ya. Rumah rohani ini, ya. Jadi Kristus, ya, Injil itu adalah dasar fondasi untuk kita membangun sebuah rohani kita, rumah rohani kita ini, ya, agar supaya kita kuat, kita kokoh dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dalam bagian ini juga jangan pernah kita sombong, ya, dengan diri kita. Sebab kekuatan yang berlimpah-limpah itu hanya berasal dan datang dari Allah, bukan dari kekuatan diri kita sebagai manusia yang rapuh ini. Ketika kita mulai sombong, merasa mampu dan tidak butuh Tuhan, di saat itulah kita jatuh, kita rapuh. Nah, itu sebabnya saya mengajak dalam kita membangun kehidupan rohani kita ini di tengah krisis. Mari, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan kekuatan daripada Tuhan itu adalah Injil, adalah harta yang terindah, terpenting di dalam kehidupan kita ini. Milikilah Injil itu, ya. Milikilah Injil itu. Bangun rumah rohani kita dengan Injil itu. Injil itu yang agar supaya rumah rohani ini kuat, ya. Rumah rohani kita ini tidak mudah goyah, tidak mudah pecah, tidak mudah rapuh.
tetapi kita ada kekuatan daripada Tuhan. Ya, terus kita bangun kekuatan itu, ya. Kekuatan daripada Tuhan itu. Kita terus dimampukan hari lepas hari. Jangan pernah kita tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan ibadah. Kita harus tetap setia. Bangun kehidupan kita ini dengan ibadah, dengan persekutuan, dengan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar supaya kehidupan rohani kita ini kuat di dalam Tuhan. Nah, hal yang kedua yang menjadi perhatian kita, pelajaran kita, bagaimana kita membangun kehidupan rohani di tengah krisis. Hal yang kedua, kita harus menyadari bahwa masa-masa sulit mengajari kita untuk bertumbuh secara rohani. Nah, Paulus ketika ia memberitakan Injil, ia diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang berat, krisis dalam hidupnya, penderitaan dan persoalan yang terus ia alami. Bukan hanya mengancam pengajarannya, tetapi mengancam nyawanya juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat 8-9, Paulus menceritakan tantangan yang dia alami dalam memberitakan Injil. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9, ya, di sini dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengajarkan kita suatu proses yang oleh Paulus mampu ia kelola menjadi sebuah keyakinan positif. Ya, salah satu cara untuk mengukur kedewasaan rohani kita adalah dengan melihat tanggapan, reaksi kita saat menghadapi berbagai macam kesulitan. Ya, dengan begitu kita belajar cara pandang positif. Kita tidak ada dalam berbagai macam kesulitan. Nah, kalau kita melihat di sini Paulus, ya, sekalipun dia diperhadapkan dengan tantangan, dikatakan bahwa dia ditindas, ya, kadang kehabisan akal, dia dianiaya, tetapi dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, ya. Dia selalu diberikan kemampuan oleh Tuhan, dan dia melihat bahwa hal-hal itu adalah suatu hal yang positif, ya, positif. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa ya hidupnya itu ya penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai macam persoalan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kita membangun kehidupan rohani kita di tengah krisis, ingat bahwa ketika kita melihat tantangan, melihat pergumulan, melihat persoalan, kita harus menyadari bahwa masa-masa sulit mengajari kita untuk bertumbuh secara rohani. Positifnya itu, ya. Jangan selalu melihat negatifnya, ya. Jangan selalu negatif. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, persoalan, ya, kita berpikir negatif, ya. Kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak ada bersama dengan kita. Tuhan sudah meninggalkan kita. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Justru ketika ada dalam keadaan seperti itulah, kita kemudian sadar bahwa hal-hal itu mengajari kita supaya kita bertumbuh secara rohani di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bertumbuh rohani kita di tengah krisis, ya, di tengah persoalan, penderitaan, permasalahan, pergumulan hidup kita. Yang ketiga, kita harus menyadari dan belajar bahwa hidup kita ini adalah hidup dalam Yesus, ya. Artinya bahwa tujuan, goal, sasaran hidup kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Fokus, pusat hidup kita adalah hanya kepada Dia. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 11 ini dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Paulus sadar bahwa apa? Paulus sadar bahwa ketika dia memberitakan Injil dan ketika dia menghadapi bahaya, ancaman, penganiayaan, bahkan ancaman maut, nyawa, Paulus sadar bahwa dia senantiasa, ya, senantiasa artinya apa?
artinya terus-menerus membawa kematian Yesus, ya, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh Paulus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi krisis hidup kita perlu bertumbuh kehidupan rohani kita. Kita harus terus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, bertumbuh dalam kebenaran, ya. Kita bertumbuh melalui kematian, penderitaan, dan kebangkitannya. Agar apa? Agar supaya kita sadar betul bahwa hidup kita ini hanya berfokus kepada Yesus. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal 3, coba kita buka di dalam Filipi pasal 3. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 Paulus katakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, inilah tujuan kita, inilah goal kita, inilah sasaran kita, inilah fokus pusat sentral kita untuk supaya kita terus berfokus kepada Tuhan. Hidup rohani kita ini, ketika kita diperhadapkan dengan krisis, dengan tantangan, dengan persoalan, ingat bahwa kita terus berfokus kepada Tuhan. Kita harus berfokus hanya kepada Tuhan. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam kematian, dalam kebangkitannya. Agar supaya apa? Agar supaya hari lepas hari kita menyadari bahwa, oh, betapa luar biasanya hidup kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus mengokohkan kita, akan terus menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, apapun krisis yang engkau alami, entah itu krisis ekonomi kah, krisis di dalam keluargamu kah, krisis pekerjaanmu kah, ingat bahwa hidup kita ini adalah hidup oleh karena Tuhan Yesus. Ingat bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Tetapi ingat juga bahwa kita perlu bertumbuh secara rohani di dalam kehidupan kita di masa-masa krisis ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami syukuri dan doa kami agar supaya kebenaran firman-Mu ini akan terus dimeteraikan di dalam kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan hidup kami. Tak kala kami diperhadapkan dengan berbagai macam krisis, persoalan, penderitaan, pergumulan, kami kuat. Kami diajarkan untuk bertumbuh secara rohani dalam menghadapi krisis-krisis yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk terus mempermuliakan Engkau, membesarkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan, kami taati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dalam hal ekonomi mereka, dalam pertumbuhan rohani mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan terus menguatkan mereka. Ketika mereka sedang menghadapi pergumulan, persoalan, mampukan mereka, kuatkanlah mereka ya Tuhan. Berkatilah kehidupan rumah tangga mereka. Berkatilah suami, berkatilah istri, berkatilah anak-anak, berkatilah orang tua. Berkatilah semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan berkatilah semua orang-orang percaya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.